Salam bola. Hai Tribunets, semeton Tribun Bali yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Dion Dede Putra dalam bincang bola spesial Euro 2020. 4 tim sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final. Ceko, sebagaimana yang saya prediksikan sebelumnya, bakal merepotkan Belanda dan benar-benar mengalahkan Belanda dengan skor meyakinkan 2-0. Sedangkan Belgia memulangkan juara bertahan Portugal setelah menang 1-0. Dengan demikian, di babak perempat final, Ceko akan melawan Denmark dan Belgia menghadapi Italia. Kejutan sudah mulai terjadi. Pada edisi kali ini, kita akan berbincang tentang peluang juara Piala Dunia 2018 Prancis yang malam ini, hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 atau Selasa dini hari mulai pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat akan menghadapi Swiss di Stadion Nasional Arena Bukares, Rumania. Apakah Prancis akan melangkah lebih jauh ataukah menyusul langkah Portugal yang gagal di babak 16 besar? Kita akan nantikan bersama. Prancis sejauh ini penampilannya memang belum terlalu meyakinkan, meskipun mereka menjadi juara grup F dengan poin 5, hasil sekali menang dan 2 kali seri dengan mencetak 3 gol dan kemasukan 3 gol. 1 gol Prancis itu adalah hasil bunuh diri, sedangkan Swiss itu berada di peringkat ketiga grup A dengan poin 4 ya. Hasil sekali menang, sekali kalah, dan sekali seri. Mencetak 4 gol dan kemasukan 5 gol. Yang menarik adalah Prancis sebagai juara Piala Dunia dan favorit juara yang diunggulkan hampir semua penggemar sepak bola. Penampilan Prancis masih belum meyakinkan. Mereka di babak penyisihan grup bermain 1-0 atas Jerman, menang ya, lalu 1-1 melawan Hongaria dan 2-2 melawan Portugal. 3 ujung tombak Prancis yang disebut-sebut sebagai trio maut, yaitu Griezmann, Benzema, dan Mbappe. Performa mereka sejauh ini yang menonjol hanyalah Benzema, sedangkan Griezmann baru mencetak 1 gol, Benzema 2 gol, sedangkan Mbappe sama sekali belum memberikan kontribusi gol untuk Prancis. Di kubu Swiss, permainan mereka grafik terus membaik ya, dan mereka membuktikan diri bisa lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Dari sisi head to head, Prancis dan Swiss ini sudah bertemu sebanyak 38 kali. Memang kemenangan lebih banyak berpihak kepada Prancis, yaitu Prancis menang 16 kali dengan mencetak 67 gol totalnya, dan Swiss menang 12 kali. Sisanya 10 pertandingan itu berakhir imbang. Dan menariknya, dalam 5 pertemuan terakhir antara Prancis dan Swiss sejak tahun 2005, itu Prancis hanya menang 1 kali, sedangkan 4 pertandingan lainnya itu berakhir dengan seri. Jadi betapa luar biasanya Swiss, itu bukan tim yang mudah dikalahkan oleh Prancis. Pertemuan mereka terakhir pada tahun Euro 2016 itu berakhir 0-0. Prancis mengalahkan Swiss itu dengan skor 5-2 di Piala Dunia 2014. Ya, jadi mau dikatakan bahwa Swiss ini adalah lawan yang tentu bisa merepotkan dan bisa menjegal Prancis kalau penampilan tim asuh Didier Deschamps di Bukares malam ini itu tidak mengalami pembaharuan yang berarti dibandingkan dengan penampilan mereka di babak penyisihan grup F. Kemudian dalam 5 laga terakhir Prancis, memang Prancis itu kinerjanya bagus ya, dia menang 3 kali dan 2 kali seri. Dan overall dalam 10 pertandingan terakhir tim asuh Deschamps memang belum terkalahkan. Sedangkan Swiss dalam 5 laga terakhir, yaitu dia menang 3 kali, sekali kalah dan sekali seri.
Tetapi itu pun menunjukkan bahwa kinerja Swiss itu tidak buruk-buruk amat bila dibandingkan dengan Prancis. Bedanya tidak terlalu mencolok ya, apalagi ini mereka sudah sama-sama berada di fase gugur babak 16 besar yang atmosfer pertandingannya bisa berbeda, tekanan akan sangat tinggi, dan karena sebagai tim yang lebih diunggulkan tentu tekanan lebih berat justru ada di tim Prancis. Swiss menurut saya tim asuhan Vladimir Petkovic ini akan bermain lebih santai, lebih enjoy ya, nothing tulus lah. Kalaupun kalah orang bilang ya lawannya adalah Prancis. Jadi ini adalah poin keuntungan bagi Swiss. Dari sisi komposisi permainan dan skema strategi yang akan ditampilkan dalam pertandingan malam ini kurang lebih demikian. Prancis saya kira tetap akan memainkan format 4-3-1-2 dengan 3 penyerang andalannya itu akan turunkan sekaligus. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, dan Benzema. Itu formasi yang menurut saya tidak akan banyak diutak-atik oleh Deschamps. Di bawah Mister tetap Hugo Lloris, kemudian di belakang Leo Dubois, kemudian Presnel Kimpembe, Rafael Varane. Di tengah Paul Pogba tentu tetap menjadi dirigennya, lalu Kante, Adrien Rabiot. Sedangkan depan Griezmann, Mbappe, dan Benzema. Kemudian Benjamin Pavard juga menurut saya tetap akan diturunkan oleh Griezmann. Sedangkan di kubu Swiss, formasi andalan Petkovic adalah 3-4-1-2. Jadi tetap Petkovic selalu ingin menjaga soliditas lini belakangnya ya. Kemudian kedalaman kerapihan di lini tengah, dan dia akan menempatkan ada dua ujung tombak yang juga akan bisa saling melakukan rotasi di lini depan. Komposisinya kurang lebih demikian. Di bawah Mister pastilah Jan Sommer, kemudian di belakang Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nicolo Evaldi, Kevin Babu, dan Sylvain Wilmer ya. Sedangkan di tengah tetap akan dipimpin oleh 2 pemain top dari Liga Inggris, yaitu Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri ya. Shaqiri Anda tahu itu main di Liverpool, sedangkan Xhaka adalah bintangnya Arsenal bersama dengan Remo Fleury. Dan di depan Petkovic menurut saya tetap akan menurunkan duet Bril Embolo dan Haris Stefanovic ya. Embolo ini bermain di Mönchengladbach di Jerman, sedangkan Seferovic itu pemain Benfica. Dan Swiss sudah pasti akan berusaha terus menekan Prancis, karena mereka tahu bahwa Prancis itu sangat menyerang ya. Menarik sebagaimana dikatakan oleh pemain belakang Swiss Sylvain Wilmer dalam wawancara sebelum pertandingan, dia katakan bahwa mereka akan berusaha untuk mematikan pergerakan Mbappe. Wilmer mengatakan bahwa Mbappe memang belum pencetak gol, tetapi Mbappe punya kecepatan, pergerakannya itu memang sangat merusak konsentrasi pemain belakang lawan. Dan itu memang peran Mbappe sejauh ini di Euro memang seperti itu. Gol belum dia ciptakan, tetapi dia tetap menjadi pilihan utama Deschamps sebagai pemain pengganggu. Dia sungguh-sungguh bisa merangsek di depan dari lini kiri, kanan, ke tengah, membantu teman-temannya dan memberikan suplai bola kepada Benzema maupun Griezmann, sehingga Swiss memang akan berusaha menjaga Mbappe. Tentu tidak hanya Mbappe, semua pemain akan dikawal oleh tim asuhan Vladimir Petkovic. Prediksi tentu Prancis sedikit lebih diunggulkan ya, dengan kalau mereka tetap melakukan pembangunan. Kemenangan tentu masih akan berpihak kepada Prancis, tetapi tentu tidak dengan dalam gol yang sangat besar, karena Swiss juga secara grafiknya itu semakin membaik. Di atas kertas Prancis unggul mungkin dengan skor 1-0 atau 2-1. Tapi tetap juga berkemungkinan sekali lagi, karena ini atmosfer pertandingan di fase gugur. Bisa saja pertandingan itu alot selama 90 menit berakhir seri, bisa lalu berlanjut dengan perpanjangan waktu, dan bisa juga berujung dengan penalti. Walaupun itu tentu tidak diinginkan oleh kedua pelatih. Demikian Tribuners, bincang bola edisi kali ini.
saksikan terus Bincang Bola di harian Tribun Bali. Karena apa? Pertandingan Euro semakin menarik. Kita akan menunggu kejutan apa lagi yang terjadi selanjutnya. Salam bola.